Orang banyak harta, banyak pitinya masuk untuk wakaf ke musaji, bukan dia dermawan. Memang harus begitu untuk piti itu. Kalau tidak dibalikkan ke jalan Allah. Ya kan? Kalau disimpan-simpan di rumah, Pak, dua nang kata jadi samu arato ko, Pak, jauh ramah masuk anaya kalam tabe. Aye mangkoranca ayenya, Pak, batukah. Masuk ayah dari kepala banda, atabe awak kan tanganang di ayah tu, lapeh lo ke bawah, ke sawah orang. Jadi ayah tu betul kalau kita pelihara ikan bujaya nila nama orang gini, ikan rayo, ikan pawe, ayahnya betul baik itu kecil ikan tu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam Ari Senayan ke Pasar Baso sianan lai menjawab salam, insya Allah masuk surga. Nanindak menjawab masuk surga je. Itulah indahnya salam di dalam Islam. Terdiri dari 3 kata yang jauhnya ndak bantaro, ampinya ndak badakean. Sampai hari kiamat itu akan berlaku. Pertama, kita didoakan selamat. Yang kedua, didoakan mendapat rahmat. Yang ketiga, didoakan mendapat berkah. Kan itu sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini. Selamat, rahmat, dan berkah. Tidak saja di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Kalau selamat, rahmat, dan berkah itu sudah dicabut oleh Allah, barana kerancak rumah mato ndak mulalo. Barana kalamak samba salero ndak amuah makan. Biar barana kerancak bini nak bini je cek lain. Itu kalau rahmat lah dicabut oleh Allah. Panganai hati ke induk-induk satunya. Lain nampak induk-induk rancak akan naik hati. Itu tanda rahmat lah dicabut Allah. Jadi kalau terdengar kita Islam sama Islam mengucapkan salam, maka yang mendengar spontanitas hendaknya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacona salam ko jo bahasa Arab, Pak. Pindah assalamualaikum itu terbatas. Bertemu pagi, sabahal khair, selamat pagi. Pukul 10 stroke. Pukul 11 lari yang masaki. Pukul 1 mati, pukul 3 toko buah. Jadi tidak ada yang seindah salam dalam Islam. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu? Lai makan tadi. Mandanga salam bajawe tadi, ambo tahu jamaah ko lama makan. Dek lama makan tu tiba di masjid matongan tu. Tu menyanda saya. Kalamahannya mandanga kaji kalau mato lalok. Lai tahu ibu apa? Ku indak orang Minang, ko hebat Pak. Ndak ada orang sehebat orang Minang kok. Lain tak menggigit gadang ke dalam waktu Ustaz, indak, you hebat orang Minang. Orang Minang kalau naik oto Pak ke negara lain tu ndak mau lalok terus. Mencaliak dari jendela tu. Dia kena mau dia ke petabang. Anan tabayang nanya asiko rencak gerobak sate je. Siko dia onggo antimun.
Tu mangko orang Minang ko sudui nagari di masa kota adonyo merantau. Pai ambo diundang orang mengaji ke Gunung Stoli, siana mengalih nasi sinan orang Singkara. Ya kan? Singkara batang ombilin, tampak nandari bukit duo. Alai. Ada bondak lah dapet lah tu. Manggalih Perabot, orang Sungai Jariang. Manggalih Hameh, orang Sungai Jariang. Apa itu orang Minang? Bapak-bapak, kita mungkin tak percaya. Di Amerika ada SAS, suli ayat sepakat. Di Australia ada IKPS, Ikatan Keluarga Pesisir Selatan. Ya kan? Di Jerman ada mana namanya? Yo, PKDP. Nyo di tinggal saragam senamanya. Kalau agam pak dek benderanya sirah, lambangnya harimau, tu ndak donan seragam. Di Pekanbaru IKMR namanya. Di Batam KKA, Kerukunan Keluarga Agam. Ndak donan seragam kesatuannya tu. Sebab lambangnya harimau, simbol sirah harimau campu berani kerana bana hukum nanindak makan bandiang. Pisau Allah tajamlah ado untuk diulu malakean adai Allah agama yudo utang diinyo maamalkan. Ba mangko agam namanya. Orang agam tu banyak preman lo pak. Ndak bukan orang agam pak. Jadi luar agam kurang agama. Itu orang agam dulu. Tapi kini tidak lah banyak dan jadi ustaz. Bapak-bapak itu tidak lah itu nanda ulu. Ya kan? Kalau orang agam nan KKA tu indah amuh mengikuti aturan organisasi, itu betul kalau kepanjangnya lah kare angok. Tidak kerukunan keluarga agam lah. Jadi di mana saja orang Minang di pelosok dunia ko ada merantau. Kalau di komplek baik tujuh bapak-bapak ibu-ibu itu banyak orang Minang. Abiko kalau lah pensiunnya rumah ko nya jual nya pulang lo kampung alik. Ya kan? Ambo kalau hendak berputar-putar mengaji di Padang, ko lah pulang lo mau ke kampung. Di Padang ko angek. Di kampung jual lah ibu hari Sabtu tu jalan-jalan ke Bukit Tinggi atau bali nasi ampera bungkui di Simpang Raya tu. Batigo makan dak yobi dah. Itu kadang bungkuinya. Kalau di Padang ko sanduk nasi jo pos seketik-seketik. Lebih-lebih di semalam suntuk lo. Ambo masuk bujang makan di semalam suntuk tu 9 tambuh baru ambo kenyang. Masuk bujang dulu. Seketik mana sanduk nasi sana. Tapi kalau makan awak di Simpang Raya di Bukit Tinggi, itu nasinya banyak. Makan lama kerana udara sejuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang terhormat, kalau ambo calik di dalam jadual tadi, judul ceramah untuk ambo walaupun tak disampaikan di protokol, kiat-kiat untuk istiqamah. Itu nampak tak, Mbak? Istiqamah itu adalah istilah agama kita. Artinya teguh pendirian. Kaum muslimin, kalau tidak teguh pendirian kita beragama ini, kita mudah digoyang. Apa-apa jamaah musaji ijrahku membaca Quran, lah dolo nanjo irama keroncong. Alah, itu orang kamang goyang Islam itu pak. Adir yang lojo biola, iramanya irama keroncong. Tentu saja kaum muslimin orang yang tidak mendalami agama, orang yang tidak istiqamah akan terpengaruh dengan itu. Oh kan tak balu Al-Quran ko diri anjo musik gada. Itu dia.
Kemudian kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, katanya orang yang Islam itu mengikuti Arab. Itu salah besar. Kita Islam bukan mengikuti Arab, tapi mengikuti Allah dan Rasul. Kebetulan Rasul itu orang Arab, tidak ada orang Tabiang Bandar Gadang. Tidak ada, orang Arab semua. Lahirnya di sekitar Jazirah Arab, sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Kalau kita istiqamah dalam beragama, dengan apapun digoyang orang, agar kita keluar dari akidah yang sebenarnya, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah akan menurunkan malaikat memelihara kita. Bacalah nanti di rumah surat Fussilat atau surat Amim Sajadah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Ndak goyangnya jawab apa saja. Pangkai dia gih, ndak goyang pendiriannya. Pitih dia gih, ndak goyang pendiriannya. Bini muda dia gih, ndak goyang pendiriannya. Itu nan istiqamah itu. Apa saja yang dihadapkan, ndak mau dia menerima kalau itu akan merusak akidah. Itu yang istiqamah itu. Itu yang akan kita pertahankan. Orang ba'at Ustaz, kalau kita meniru orang bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan, orang sembarangan saja, itu kita bisa masuk ngarai. Tapi kalau mengikuti orang yang namanya Rasul seperti Nabi Muhammad, itu kita tidak akan mengikuti yang salah. Diulang-ulang oleh Allah itu dalam Quran. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Tak mungkin tertiru dia awak Rasul tu Ustaz. Sebab Rasul tu dibimbing Allah langsung. Kalau kita menempuh jalan yang ditunjukkan Allah, kita akan dibimbing pula oleh Allah. Tapi kalau kita melenceng ke jalan syaitan, maka syaitan itu disuruh oleh Allah mengiringi kita taruh. Jadi nak jadi pengiring waktu setan, makanya bawa awak kanan buruk. Setan itu bapak-bapak di masa nyoba fungsi, merusak akidah, nyoba fungsi, ya kan? Kemangaluan piti untuk sedekah awak nyoba fungsi jo sinan. Jalai. Banyak nang keluar piti itu beko bansai waang. Akhirnya iman kita ndak istiqamah, ndak jadi kita berinfak lah. Ya kan? Sedangkan infak itu balasannya dari Allah tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung. Bacalah surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah sama dengan menanam satu biji. Biji itu bahasa Minangnya bijo. Ya kan? Ambo ayah ambo namanya Jarmias. Gala Sultan Tumbijo. Cocok napa 9 anaknya. 9. Rancak bijonya Pak. Cuma kini nani duit 3 saja. 3 orang. 2 laki-laki. Cik pedusi. Jadi habbah tu bijo. Ambatat sab'a sanabil, tumbuhnya 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam setiap tangkai 100 bijo. 7 kali 100? 700. Jadi kalau kita bersedekah 1000, tu balasannya jo piti juga ya Allah Pak 700.000. Iya kan? Ndak palo tu dolar. Kalau 2.000, 1.400.000. Kalau 5.000, 3,5 juta.
Kalau 10.000, 7 juta. Kalau membangun musajid, yang baru ko, masyang-masyang wak labara satu memasukkan saham di musajid. Maka balasannya tidak tanggung-tanggung. Iya kan? Siapa saja yang membangun rumah Allah ini, itu balasannya nak tangguang-tangguang. Ustaz, amuh nawak satu, kadang-kadang namo ndak dapat, dek pengurusnya namo dapat. Namo tu ndak perlu doh Pak. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, kalau kurang gula kopi, ya kan? Ai, kau ndak pandai orang buat kopi. Kurang gulanya. Tu nyebut lo orang celai, manis bana, banyak na gulanya. Baik kau sadang elok, nama gula hilang sekali, mantap na rasa kopinya. Ndak tersebut gula lah. Ya kan? Jadi ndak perlu nama dari orang. Tapi yang perlu kita harapkan rida Allah. Tapi biko tiba dek penyakit Pak, itu gula nan salah. Kaki sianu tu bakare, atau nyo diabetes, atau gulanya tinggi. Lah penyakit dan tiba gula nan salah. Padahal selera tu ndak mau menahan. Ya kan? Ndak manga-manga je gula tu. Jadi gula ndak dapat nama, nyo ndak tasabui, indak batuah, tapi dia mengubah rasa. Jus ana awak minum, jus minang. Jus minang disebut orang ndak jus gula. Jus tomat, iya jus tomat. Padahal manisnya dek gula. Nah, ada orang nyebut jus gula. Jadi kita jangan mengharapkan nama dari manusia. Harapkanlah ridha Allah. Dua kata-katanya. Kalau kita umat Islam yang istiqamah itu, apa yang kita harapkan? Dua. Khaufan, takut kita amal kita tidak dinilai oleh Allah. Yang kedua, wa tama'an, harap bahwa amal itu diterima oleh Allah. Itu yang kita harapkan. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah, kalau awak ndak istiqamah, itu idui awak tu sama jo rumput kiambang, Pak. Lai tahu rumput kiambang? Di mana tumbuhnya? Di air. Ambo pai mengaji ke Pulau Kijang di Riau tu. Dari Kuala Tungkal Jambi. Tadanga awak mengaji ke sekolah tu. Walaupun ada 2 provinsi, nya nak membatih batang air. Di batang air tu banyak rumput kiambang. Dari Kuala Tungkal tu pai ke Pulau Kijang, jo perahu motor. Ya kan? Kalau dia toak kan memilih duduk di muka. Ambo dek ndak pernah lambo pilih lo duduk di muka tu. Kira di muka tu ayo Pak gitu. Lah tiba di Pulau Kijang tu kalau doa lah ustaz baca tadi mungkin tak kecek orang punya perahu tu. Ya kan? Aku tiko perahu tu pai ke sinan, rumput kiambang tu pai lah ke sinan Pak. Baiklah bawa lihat perahu kemari, nyoba balik. Kenapa? Kateh pucuak ndak sampai ke bawah hurek tagantuang de angin badan batundo konon ko ombak mampean. Itulah do viral. Nanam bawancau santa ko Allah do viral dia pe. Kalau Karambi itu rekamanlah lama tu Pak. Tapi deknya jolong mancalia ya kan? Supaya banyak orang mencucuk tu. Nyo bagi-bagi tu. Itu orang yang pandai itu. Jadi orang yang tidak istiqamah sama jo kiambang tu, ndak punya karakter, ndak punya wibawa. Karena apa? Orang tahu dia mudah dibeli akidahnya. Tapi kalau orang istiqamah, apa kata Allah? Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Diturunkan oleh Allah kepadanya malaikat. Jadi dia dijaga oleh malaikat. Istiqamah dalam apa saja?
Serupa kami ustaz-ustaz gua istiqamah menyampaikan kaji. Ambo dari 5 bani pak, kalau kapai mengaji kadadok tunggu hitam, nandake tu lalu jalan bebas, tiba beko dia ia pacah, talampau seketik musajik Baitur Rahmah belok kita. Kecik orang, ndak cie le ustaz begal banyak sinan. Ustaz mengaji sudah hisa, beko tibo lo begal. Ambo barangke dari rumah, turun dari pintu pagar tu, ambo baca lo. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Cik lain, bismillahi la yadurru ma'asbihi syai'un. Tidak ada yang akan memberi mudarat di muka bumi ini kecuali kalau diizinkan Allah. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Sudah tu alai. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Lah jalan yonda tu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna muqrinin. Bajalan yonda tu. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Bajalan yonda tu. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dah. Alun tibo je sinalai. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil mali wal ahli wal aulad. Alun je tibo lai. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab birahmatika ya arhamar rahimin. Begal tu ada mungkin pak, tapi ketika ambo lalu tu nyo tahan ya Allah. Itu Ustaz Ristawardi kepai mengaji janang samun lo nyo. Duduk selang siko. Kalau ada orang korupsi lalu baru orang samun. Orang korupsi itu mengko korupsinya pak. Nya bagamo Islam tu. Ba mengko korupsinya le tahu pak sebabnya. Ndak perkara bansek tu. Indak istiqamah. Ya kan? Kalau nyo istiqamah ndak amuhnya. Sebab korupsi itu bawayo daripada maliang rumah orang. Masuk ambo maliang ke rumah pak gua ambo ambil hartonya sadonya. Nang kemenuntui ambo beliau senantinya. Tapi kalau korupsi piti sia. Jadi dalam beragama ini tetaplah kita jadi pengurus musajid. Kau pak, ambo kan pengurus musajid tau. Banyak upek dari puji mak. Iyo ndak? Iyo apa ndak? Iyo ansalah. Kau muslim. Sabok basilang kayu dalam tungku baru api idui. Kalau lurus-lurus saya kayu tu pak, ndak idui api dia. Jadi biasa basilang tu istiqamah wak. Iya kan? Alumasabi masuk jabatan lah di UP orang saya apai saya. Iya kan? Tu kadang Sarawak wak namanya. Iya kan? Oh, pasal ni kau mah di UP orang saya lah banyak. Awak kata dia Nabi untuk iko, dah ada puji seketik jo. Karena capek yang dipuji itu hanya Allah. Manusia ndak makanan puji, makanan upek. Ndak ada. Orang rumah awak saya nyupik juga. Pulai orang lain. Ya kan? Ada apa diupik bini, ya kan? Apalagi orang lain. Tapi kauntuannya kadang orang tahu pek lapeh laleh, orang tak puji sangkui pawi. Orang terpuji itu dipuji-puji, dia orang taruh bisa lupa dirinya. Kalau orang tahu nya bisa mawas diri dan melihat ke dalam. Bagaimana dia? Kita bisa mengukur diri kita. Kalau dapat kena upe. Kalau kena puji, awak kata awak lah batu panjang. Sebab orang memuji sadonya. Tak ada yang salah dengan kodolej. Syekh bersisa buluhnya di iblis karena haus dengan pujian itu. Jadi tidak perlu kita dipuji. Ada orang bapak-bapak kaya raya, banyak nyoba infak bersedekah. Jangan dikatakan orang dermawan, Pak. Bangganya. Memanglah seharusnya arato itu harus dibalik sebagian ke jalan. Orang banyak arato, banyak lo nyoba infak, itulah seharusnya.
Bukannya dermawan, kalau tidak kananya di Allah. Habis itu je orang pergi ke surau ko. Wende, ndak nyopa dia waktu lewat. Sabalun waktu lewat nyolah kamu saji. Memang seharusnya begitu. Orang nan awal datang ke musaji, tahu pak? Beda pahalonya je orang nan kemudian. Beda. Iya kan? Kita awal, kemudian kita ikut menyahuti azan. Bapak jadi saksi di akhirat nanti. Anan dibaca muazin tu awak ulang, sendak-indaknya dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diulang dia awak balik. Akan orang nan capek pai nan bisa tanya. Jadi segera datang ke rumah Allah melaksanakan salat wajib di awal waktu itu sudah seharusnya, bukan orang tu siap. Memang harus begitu. Orang banyak harta, banyak pitinya masuk untuk wakaf ke musaji, bukan dia dermawan. Memang harus begitu untuk piti itu. Kalau tidak dibalikkan ke jalan Allah. Ya kan? Kalau disimpan-simpan di rumah pak, dua nang kata jadi samu arato ko pak, jauh rama masuk anaya kalam tabe. Aye mangkoranca ayenya pak batuka. Masuk aye dari kepala banda, atabe awak kan tanganang di aye tu lapeh lo ke bawah, ke sawah orang. Jadi aye tu batuka. Kalau kita pelihara ikan bujaye nila nama orang gini, ikan rayo, ikan pawe, ayahnya betuka, baik itu kecil ikan tu pak. Ada orang yang panciki jo ayah ko pak, baik itu ayah masuk tarui ke dalam tabek tu, hanya petinggi jo pematang tabek ko, supaya ayah jalape ke bawah. Balumui, alam itu sekecil kalai itu dalam. Akhirnya mati kalai itu merapuang saya. Acu itu je orang penciki juara tu dua lo nanti jadi. Kuinda orang maliang datang. Nyokuras arato ko. Lebih-lebih lah banyak niat kaniat senyum. Tak ada bersampaian wakaf tu kum saji ko. Ati orang maliang. Nyo ambil sadon. Kalau orang maliang ambil arato awak, ndak ada asal awak idui jo, besok bisa jo bosa oleh. Nambah bayo tu, ya kan, arato talunggu awak pai. Balangkang sembalang kue, awak jangkang orang nan tinggal nampueh. Abini mudolo ditinggal. Lah sampai idahnya nyo nikah ju pacar lamonyo belik. Nyo bawa ke rumah awak tu. Awak bitu ze dalam bilik, dalam kuburan je lihat. Kan? Hanya melaki baru ni. Jadi jamaah nan tinggal si kona manang kayo, capek selagi yang piti kemari. Untuk capek sudah saja ko para kerancaknya nalat sudah. Iya kan? Rancak. Ibu-ibu nan datang kini ada ndak nama galame? Kalau ada masuk saja ke ketidiang. Ku indak sudah tarawih beko agian ke pak pengurus mati ibu tengah malam beko. Anyolah tagihan kemari. Lah tabau mati namanya tu. Tapi kalau di tangan awak, ya kan, awak dimandian orang kan nyoboka yo, lemohnya magian kemari. Ndak. Ikon untuk awak aja. Kecil anak. Lah, jadi nama-nama galang iyo lah kecil den. Ya kan? Ya kan? Boka galang tu agian ke pak pengurus. Itu istiqamah awak je iman namun. Karena arato ko barang manempe di badan awak kanyo. Iya kan? Nan lah jaleh tu kalau nan dimakan tu jaleh tu. Jadi darah digiang. Nan diinfaan untuk simpanan akhirat. Nan diberangkas bank ameh nambah taye perak nambah kilo di dalam kaleng dalam hari tu alun jaleh punya awak tu. Belum jelas. Cuma kita menyimpannya. Ya kan? Lebih-lebih kalau ibu-ibu nala sagai ambo kwa. Itu kan anak ndak ada kepala lagi. Tak ada lagi.
Kalau ada je tu buah salik dapat orang tu. Ini bapak ini. Ambo anak ambo nak bunsu umurlah 33. Ya kan? Tahun 88 dua balik Quran lah masuk 34 mah. Pas lo April gini. Tak ada lagi. Jadi untuk apa? Ya kan? Kemudian kaum muslimin nan lasa gai-gai ambo kwa ndak usah membuat rumah kos lai. Untuk ada pak betul lai. Ya kan? Lebih-lebih nan lasa ki ulo lo. Ndak boleh apa terus lai makan di loro. Diatur dari dokter. Tapi boleh juga membuat rumah kos. Sudah apa buat, lah siap lampu, kamar mandi, segala macam. Ada datang ke kampus, tanyuan ke pengurus kampus tu atau ke dosen, nama anak kuliah ko naninduknya bansai. Iya kan? Bansai. Baju saya 2 petagak adanya. Iya kan? Kemudian baju seragam, cek jaket alma mater, ndak ada lain. Anyo buat daftarnya dek dosen tu suruh anak tu tinggal di rumah jangan dipungut CEO-nya. Akhirnya dek banyak orang tengkulak pak. Alahnya CEO rumah tu di mahasiswa duit renggaitnya bansai membayar lampunya lo disuruh. Tu nyo karate dia Allah nanti percayalah. Buatlah rumah kos perean untuk anak-anak orang miskin je minta CEO je. Ni terdengar dapat dong. Sebab awak kalau lah mati masuk kubur tu itulah hidup nan sebenarnya. Hidup di dunia aku main-main saja. Laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun. Itu dunia. Permainan, senda gurau, perhiasan, kemudian perlombaan mencari harta. Ya kan? Kadang-kadang dek lupa ndak istiqamah, nanta harato awak, nanta kumpulan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita punya jawi, indak rumpui nalama di jawi, dicabi, lemuhnya makan. Indak. Begitu juga. Kalau yang tidak diredai Allah, dia akan membawa sengsara kepada kita. Ambo ndak cik-cik mengikuti orang korupsi sidang apa? 2000 pertanyaan berjam-jam, langsung pingsan pak, bawa sakit mati. Apiti nanyo korupsi miliaran tadi le dapat dia. Indak pak. Sidang tak kajui mati. Berapa pertanyaan tu 2000 pertanyaan nyo cecar berjam-jam. Tu kau jangan korupsi je, li tengah dapat tu. Punya awak salah ambil. Kan? Kalau lah tatangko baik kau di sidang pertanyaan banyak. Alun nanti dia kira pertanyaan malaikat ni. Pertanyaan jaksa sensaro dia. Kan? Aduh. Jadi orang yang korupsi itu orang yang tidak istiqamah imannya. Kalau di Indonesia lah jale sebanyak orang Islam tu nang korupsi pak. Sebab agama yang paling banyak penganutnya Islam. Hanya di mana tu? Di kanwil agamanya ada. Di mana saja ada kerana. Kira-kira di kanwil agama tu ada korupsi. Ini Pak. Ini ada Pak. Sebabnya orang yang gereja senan tu orang punya nafsu, kemudian imannya lamah. Iman lamah tu lah nanti istiqamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, kadang-kadang alam nanti punya akal Pak. Itulah biaya istiqamahnya dari awak. Contohnya, baringin. Baringin tu sangat istiqamah, Pak. Tidak ada obat pindah-pindahnya. Di mana tumbuh sinan saya? Malaki inyo matinya sinan. Atau mengko disabui de orang Minang baringin tu urek cakam jauh ke tanah.
pucuk malepe awan mego. Digampu indak tabokean, di badai alun katauliang. Di kampung ambo di baso pak dek suku anam atau ditanam orang baringin tu anam. Namanya baringin anam karena suku anam. Pisang, Sikumbang, Caniago, Koto, Jambak, Guci. Melayu tidak ada di kampung ambo. Tapi orang rumahmu orang Melayu. Di mana kampungnya? Di Sungai Cibadak. Dekat PDN. Nan dia 6 suku Baso tu tidak ada suku Melayu. Tapi hebatnya suku Melayu kok sampai ke Thailand ada. Itulah hebatnya. Ke Thailand, ke Malaysia, ke Riau. Ada suku Melayu. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat. Kalau kita lai istiqamah, Pak, puasa kau berbuah besok. Buahnya Ustaz. Ada perubahan awak di dalam itu sesudah hari puasa. Perubahan apa? Kanan lebih baik. Jangan supo perubahan apa nan duduk kini ko Allah do pai mencari baru baca min ke piaman. Jadi baru di piaman tu gini ndak memanjik karang biasanya pandai loh Pak. Pandai baca min. Itu ambo menciptaan ndak ambo baru ada. Allah sudah baru baca min ko lai ada perubahannya Ustaz. Dia mau kau orang punya baru tenan mau tanya indak je. Andaknya baru ko kalau lah sudah baca min kan berubahnya dari besok. Kamanya perubahannya Ustaz? Painya ketukannya i. Aka baru iko maju membuat baju ke 2 petagaan. Untuk itu setinggi itu karambi ambo panji anda pernah pakai baju ambo. Malu ambo nampak aurat ambo. Iya kan? Abu elah ambo baju gak 2 pasang. Orang menonton di bawah ambo bertelanjang. Ale ada pengana baru pada itu. Enggak kan? Kita begitu je. Kalau panciki je sudah puasa, kau masih sedekah ke masjid atau sama je baru baca min. Kerana musaji awak tinggal tagak musaji ko di tempat awak tinggal. Tentu orang musliman siko lebih utama untuk menyiapkan. Ada indahnya. Dan Allah akan mengganti itu berlipat ganda bukan pahala saja, tapi pitih itu diganti di Allah. Jadi apa saja kaum muslimin hendaklah kita istiqamah di dalam kebaikan yang disuruh Allah dan Rasul. Itulah tausiah itu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.